Rakit T13 varian Ksatria bareng Vian. Di sini saya punya varian warna putih. Dalam satu paket plastikan dapat 2 runner dan juga petunjuk rakit sekalian. Petunjuk rakitnya ini punya nomor, tapi nggak ada nomor di runner buat skeletonnya. Yang dinomorin itu cuma bagian armornya aja. Ada 3 bagian perakitan di petunjuknya, ngerakit bagian lengan, kepala sama tubuh, dan juga kaki. Sebenarnya ada juga bagian terakhir yaitu mounting magnet, tapi magnet ini nggak dikasih dari pabrikannya, jadi bisa di skip aja. Oke, mari kita mulai merakit. Langkah awal, saya merakit tangan kanan terlebih dahulu. Ini bagian yang saya ambil dari runnernya. Untuk tangan kanan ini, pertama rakit lengan atasnya dulu. Hubungkan part 04 sama 21, dan kalau udah ditutup sama armornya yaitu part 44 dan 45. Selanjutnya hubungkan sama part 06. Berikutnya, membuat sambungan lengan atas dan bawah. Ini bagiannya. Pasangkan part nomor 43 ke lengan atas yang udah terbentuk sebelumnya. Hal yang perlu diperhatikan yaitu posisi bagian yang menonjol pada lengan atas. Kalau udah, kita hubungkan dengan part 07 yang mirip angka 3. Di sini saya tidak mengikuti petunjuk rakit karena gambar petunjuknya buat lengan kiri. Jadi posisi lengan atasnya saya balik. Kalau udah, baru kaitkan part 07 dalam posisi angka 3. Setelahnya, hubungkan dengan part nomor 18. Bagian akhir dari lengan yaitu merakit lengan bawah. Pasang part 42 dan 41 ke bagian yang sudah terbentuk sebelumnya. Lalu tambahkan armor pengunci lengan bawah yaitu part 34. Perhatikan bagian yang menonjol di bagian yang sudah dirakit sebelumnya agar pas dihubungkan ke part 34. Selanjutnya, tambahkan bagian kanan dari tangan. Sampai di sini selesai merakit bagian lengan kanan. Ini adalah proses merakit tangan kiri. Berikut bagian yang diperlukan dan gambar part yang saya ambil dari runnernya. Prosesnya sama dengan tangan kanan, jadi beberapa bagian ada yang saya cepetin videonya. Perbedaannya sama lengan kanan, untuk lengan kiri ini pengait dipasangkan mengikuti gambar yang ada di petunjuk rakit. Jadi nggak kayak sebelumnya yang komponennya dibalik. Kalau yang ini sesuai sama petunjuk. Kalau udah beres pasang bagian kepalan tangan kiri, artinya lengan kiri selesai dirakit. Pada langkah ini kita rakit kaki kanannya. Ini posisi part dari runner untuk komponen kaki kanan tersebut. Setelah semua part terkumpul, pertama hubungkan part 04, 22, dan 54 untuk membentuk paha. Selanjutnya, gabungkan part 16 dan 55 untuk membentuk tulang kering.
Lalu hubungkan part 05 dan 53 untuk membentuk sepatu. Gabungkan sepatu dan tulang kering dan juga gabungkan bagian paha. Menggabungkan tulang kering dan paha itu agak sulit ya, tapi ini bisa dilakukan kok. Ini dikaitinnya dari bagian belakang buat pahanya ya, harus dicari posisi yang pas di sana. Kalau dari atas atau dari depan kurang masuk soalnya kaitnya. Pada penggabungan ketiga hal ini, perhatikan aksen tali atau pengikat agar sesuai berdasarkan gambar di petunjuk rakit. Kalau sudah, tambahkan aksen lutut dan juga pangkal paha. Dan kaki kanan beres dirakit. Berikutnya kaki kiri, ini posisi part dari runnernya. Setelah semua part terkumpul, bisa digabungkan seperti kaki kanan. Hubungkan part 04, 22, dan 57 untuk membentuk paha. Bagian ini memang kerasa agak kurang masuk dan ini normal. Berikutnya part 16 dan 56 untuk membentuk tulang kering itu digabungkan. Setelahnya, bisa rakit 05 dan 58 untuk membentuk sepatu. Gabungkan bagian paha, tulang kering, dan sepatu yang sudah dibentuk sebelumnya. Menghubungkan paha, tulang kering, dan sepatu perlu memperhatikan aksen tali pengikatnya. Pastikan sesuai sama gambar yang ada di petunjuk rakit. Ini sama seperti kaki kanan tapi beda arah. Kalau kaki kanan udah berhasil, kaki kiri ini sebenarnya bakal kerasa lebih gampang ya. Dan kalau udah, tinggal pasang 59 sebagai pelindung lutut dan 60 sebagai pelindung pangkal paha. Dan kaki kiri selesai dirakit. Pada bagian ini kita rakit kepala dan tubuhnya. Ini semua bagian part dari runnernya. Ada 3 area kecil yang dirakit di sini, yaitu perut, pinggang sekaligus panggul, dan juga kepala. Di bagian ini ada part yang bentuknya mirip tapi beda panjang, mirip sama T13 yang biasa, jadi jangan ketukar ya. Pertama, gabungkan part 24, 12, dan 09. Gabung juga dengan part 27 untuk membentuk aksen leher. Ini aksen lehernya ada di area depan ya, beda sama T13 dummy yang aksen lehernya ada di bagian belakang. Selanjutnya, bagian tadi digabungkan dengan part 37 dan tutup juga dengan area 38. Di tahap ini, bagian tubuh kesatria T13-nya itu sudah terbentuk. Bergerak ke area pinggang dan panggul. Untuk area panggul dan sekitarnya, hubungkan part skeleton nomor 10 dan 15, lalu selubungi part tersebut dengan part armor nomor 32. Setelahnya tutup dengan part armor nomor 33. Ada bagian lubang yang harus dicocokkan biar komponennya nyatu utuh. Area pinggang lebih gampang ngerakitnya, cukup hubungkan part skeleton nomor 11 dengan part nomor 39. Setelah area panggul dan pinggang terbentuk, hubungkan keduanya dan gabungkan juga dengan part tubuh yang sudah dirakit sebelumnya. Bergerak ke area kepala ini cukup mudah dilakukan dibanding part lainnya karena bagian ini intuitif ya buat dirakit. Pasangkan part 26, 28 untuk membentuk wajah. Beri helm yang didapat dengan menggabungkan part 29 dan 30 atau bisa menggunakan helm dari part armor nomor 31. Bagian kepala sudah beres dan PR berikutnya tinggal dihubungkan ke area badan atau leher. Bagian lubang di kepala untuk dihubungkan ke leher ini cukup unik. Jadi pastiin biar posisinya pas dan bisa disambungkan dengan baik. Bagian badannya udah beres, tinggal dihubungkan dengan bagian kaki dan juga tangan. Setelah tangan, kaki, badan, dan kepala beres, tinggal disatuin aja semuanya.
Bagian tangan gampang ya, bagian kaki yang agak ribet. Jadi di sini saya copotin armor di pangkal paha dulu, habis itu baru dipasang lagi. Dan ini dia udah jadi. Tinggal tambahin pedang sama tamengnya juga. Tamengnya di sini ditambahin part nomor 36 biar bisa digenggam sama T13-nya. Dan di sini saya juga ganti tipe tangannya supaya si kesatria bisa megang si perisainya. Dan inilah hasilnya, tinggal dibandingin sama hasil akhir dari gambarnya. BTW ya, kalau ngikutin petunjuk rakit, bagian lingkaran di area siku itu posisinya ada di sebelah bawah ya, bukan di atas kayak di gambar atau di hasil rakit yang sekarang. Jadi gitu aja, ini mainannya bagus, saya sih suka ya. Oke, cukup sekian, thank you, bye!